Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjas adaptif tunarungu. Tunarungu kalau diartikan secara umumnya tidak bisa mendengar atau kerusakan pada alat pendengarannya. Ya. Pengertiannya, secara umum tunarungu dapat diartikan seseorang yang tidak dapat mendengar. Dapat dimungkinkan kurang dengar juga gitu. Nah, jadi orang yang tunarungu jangan disebut semuanya itu orang tuli. Tuli itu adalah kategori tunarungu yang sangat berat. Ya, ada juga yang kurang dengar. Kalau istilah candaan kita itu budeg, budeg dikit gitu ya, budi, budeg dikit gitu ya. Oke. Menurut Murni, tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya. Ya, atau tuli tadi itu kalau seluruhnya. Kalau sebagian berarti kurang dengar, ya. Kemudian Tati Hernawati, anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruhnya alat pendengaran. Ya, di bagian telinganya itu ada mengalami kerusakan. Ya. Oke, itu secara umum pengertiannya. Tuli, ini yang saya bilang, jangan semuanya disebut orang itu tuli. Tuli adalah seorang yang sama sekali tidak dapat mendengar. Kalau masih bisa mendengar sedikit-sedikit, itu namanya sulit mendengar. Apakah masuk nyata atau ini tunarungu? Iya, tergantung berapa desibel dia kerusakannya, masa dengarnya, harus suara keras diterimanya. Seseorang masih dapat mendengar dalam skala tertentu, ya. Istilah tunarungu sebagai deskriptor untuk semua individu dengan gangguan pendengaran. Tunarungu itu secara keseluruhannya. Di dalamnya ada yang kurang dengar, ada yang sedang, ringan, berat. Ya. Oke ya, kita lihat nanti. Ini misalnya ya. Atau saya langsung tidak yang ini, yang satunya saja, yang lebih umum, ini biar gampang kita. Tingkat gangguan ambang dengar. Nah, kalau orang dengan suara pekikan 0 sampai 20 desibel ya, masih mendengar, artinya dengan suara pelan 20 desibel itu masih volume 20 desibel itu masih mendengar, itu normal berarti. Tapi kalau sudah 21 sampai 40 dia baru dikencengin gitu, volumenya baru, desibelnya itu 21 sampai 40 desibel dia bisa mendengar, itu namanya kurang dengar ringan. Kurang dengar sedang itu 41 sampai 70. 71 sampai 91 desibel itu kurang dengar berat. Nah, kalau di atas 90 dikencengin gitu, selalu di atas 90 derajat desibelnya itu dia baru bisa mendengar, itu namanya tuli ya. Jadi ingat itu, tidak semuanya orang disebut tuli ya. Nah, ini untuk mengetes apa namanya, alat tes untuk pendengaran, audiometri namanya. Nah, gitu dia, tinggal ditekin, oh dia sekian derajat, ngedenger nggak lo? Oh ya ternyata belum. Oh ini segini, berarti masuknya ringan atau masuknya berat atau masuknya kategori tuli tadi ya. Kayak ini. Maju. Oh, mobil mau digituin. Hah? Ya gitunya aja, jadinya. Oh, mobil udah digituin. Surabi gua ini rambut gede kali ya. Hah? Bisa ambil bisa 40 detik ya, Pak. Mungkin 40 detik, Pak. Takut dong, bareng-bareng lain dong. Jangan kita doang. Sampai 40 detik, Pak. Itu sampai bawah ada 40 detik. Itu. Kemudian penyebabnya. Penyebab dari tunarungu wicara bisa jadi keturunan. Mungkin bapaknya membawa gen, walaupun dianya tidak tunarungu. Ibunya mungkin membawa gen, akhirnya diturunkan genetiknya. Bisa jadi bapak ibunya sehat, tidak tunarungu maksudnya, tapi anaknya jadi tunarungu. Kenapa? Mungkin kakeknya tunarungu, ya. Seperti halnya dengan anak artis Dewi Yul, itu kan dua anaknya tunarungu ya, ada dua anaknya itu tunarungu, yang satu almarhumah Giska itu yang paling tua itu. Nah,
itu kan Dewi Yulnya sehat, Raisa Tapinya sehat juga gitu ya, tidak tunarungu, tapi anaknya dibawa keturunan, entah dari keturunan Dewi Yul atau dari keturunan Raisa Tapi saya tidak tahu itu ya. Yang jelas kakek buyutnya mungkin ada yang tunarungu gitu ya. Kemudian ibu sedang hamil, dia mengalami campak gitu misalnya ya, atau rubella, campak Jerman. Nah, itu menyebabkan dia gangguan terhadap janinnya, sehingga anaknya ketika dilahirkan memang udah tunarungu dari dalam kandungan juga. Komplikasi selama kehamilan ya, keracunan dan sebagainya. Makanya ketika hamil tidak boleh sembarangan gitu ya. Radang selaput otak, meningitis bisa juga menyerang pada akhirnya ke bagian telinganya. Otitis media, radang pada bagian telinga tengah. Ya, ini juga menyebabkan bisa kerusakan pada alat pendengaran pada telinga. Radang luka-luka di bagian telinga bagian dalam ya. Oke, faktor penyebab ketunarunguan ini secara dibagi lagi secara lebih spesifik, apa yang disebabkan oleh dari dalam dirinya si anak, kemudian dari faktor lingkungan luar yang menyebabkan dia akhirnya tunarungu. Disebabkan oleh faktor keturunan dari salah satu, tadi saya sudah jelaskan ya, itu dari faktor dari dalam diri dia. Ibu tadi yang hamil, kemudian ibu yang sedang mengandung menderita thalassemia atau keracunan darah, itu bisa menyebabkan anaknya berpengaruh terhadap janinnya, terhadap anaknya ya. Kemudian faktor dari luar, nih anak setelah dilahirkan ini ada yang disebutnya kalau sebelum dilahirkan itu prenatal, masih dalam kandungan, kemudian natal, masa pada saat dilahirkan, atau postnatal setelah dilahirkan. Ya, bisa juga menyebabkan anak itu menjadi tunarungu ya. Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan ya, pada saat kelahiran misalnya, bisa jadi gitu ya, terkena herpes misalnya, penyakit atau lain sebagainya, atau panas yang tinggi menyebabkan ternyata berpengaruh terhadap telinganya misalnya ya. Meningitis atau radang selaput otak tadi dari anaknya ketika dia sudah lahir, dia mengalami itu misalnya. Kemudian radang telinga setelah dilahirkan, dia kemudian mungkin karena ada benda yang masuk ke telinganya kemudian tidak terkontrol oleh orang tuanya, akhirnya menyebabkan kerusakan pada akhirnya. Penyakit lain atau kecelakaan dan sebagainya. Apakah suara yang sangat bising juga bisa menyebabkan orang jadi tunarungu? Iya. Makanya kenapa kalau orang yang kerjanya misalnya di Krakatau Steel itu, tempat pemotongan baja apa segala macam itu kan, kalau kita lihat kan, motong besi itu, motong baja itu kan suaranya keras sekali. Atau yang tukang parkir kapal terbang itu kan, di bandara-bandara itu kenapa telinganya ditutup gitu loh, karena memang menyebabkan kerusakan pada telinga kalau misalnya terlalu sering mendengar itu suara yang sangat memekakkan telinga gitu ya. Itu mungkin nanti di dua bagian berikutnya saya akan jelaskan lanjutan.